In Brazil, where a hot air balloon has fallen out of the sky, killing at least 8 people. Bayangkan, kamu sedang mengambang di langit. Hanya ada angin, cahaya matahari pagi, dan keheningan yang indah. Tapi, bagaimana jika dalam hitungan detik, surga itu berubah menjadi neraka? Ini bukan cerita fiksi, ini tragedi nyata di langit Santa Catarina tahun 2025. Sebuah tragedi penerbangan wisata berubah menjadi kuburan mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Aurora 9 dan mengapa tak ada yang menghentikannya sebelum terlambat? Pagi itu adalah pagi yang seorang pun tak ada yang curiga akan berubah menjadi sejarah kelam. Santa Catarina, wilayah yang biasanya begitu tenang, tampak seperti lukisan hidup. Udara sejuk membelai kulit, dan suara burung menjadi latar yang sempurna untuk awal hari yang indah. Dari jauh, terlihat balon udara mulai mengambang. Perlahan-lahan berdiri tegak bagai raksasa, warna-warni yang hendak menari di langit. Tawa-tawa kecil terdengar. Ada yang memotret, ada yang berpegangan tangan karena gugup, ada pula yang menangis karena akhirnya mewujudkan impian lamanya, yaitu terbang menyentuh langit. Tak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa pagi itu akan menjadi bab terakhir dari hidup yang masih penuh rencana. Tak ada satupun dari mereka membayangkan bahwa penerbangan singkat untuk melihat matahari terbit akan berubah menjadi lompatan menuju maut. Dalam 5 tahun terakhir, Santa Catarina menjadi sorotan internasional. Tempat yang dulu hanya dikunjungi pendaki, kini berubah menjadi panggung utama destinasi premium. Balon udara menjadi primadona, menjanjikan pengalaman spiritual sekaligus visual yang tak terlupakan. Operator wisata menjamur, izin terbit cepat, prosedur dipersingkat demi mengejar keuntungan musiman. Ada uang, ada jalan. Pemerintah lokal pun memberi karpet merah untuk investor, tapi keamanan hanya menjadi catatan kaki yang jarang benar-benar dibaca. Peralatan dibeli dari luar negeri, banyak yang sudah melewati masa pakai, tapi tak ada inspeksi menyeluruh. Pelatihan pilot pun minim. Semua berfokus pada estetika, pada foto, pada tampilan. Sebuah industri yang dibangun bukan di atas prosedur keselamatan, tapi di atas algoritma sosial media. Aurora 9, sebuah balon udara besar dengan keranjang rotan lebar dan pola jingga putih yang khas. Dipimpin seorang pilot senior, Marco Leao. Seharusnya penerbangan ini berjalan lancar, hanya dalam 30 menit, dan pagi itu dia membawa 8 penumpang. 2 diantaranya adalah pasangan muda yang baru bertunangan. Mereka lepas landas pada pukul 6:01 pagi. Awalnya stabil, suhu ideal, arah angin baik. Tapi, saat balon mencapai ketinggian sekitar 700 meter, sistem tekanan mulai bermasalah. Alarm menyala, kru mendengar suara seperti desisan halus. Marco mencoba menyesuaikan pembakar, tapi pada saat itu, terjadi ledakan kecil. Api membesar dalam hitungan detik. Kepanikan meledak di dalam keranjang. Beberapa berteriak histeris. Aurora 9 terbakar di udara, berubah menjadi neraka melayang. Beberapa penumpang mencoba keluar dari keranjang, tapi mereka berada di langit. Pilihan mereka hanya 2, terbakar hidup-hidup atau melompat ke tanah dari ketinggian 700 meter. Dan kemudian, balon itu pun jatuh, meliuk, kehilangan kendali, lalu menghantam lereng di sisi barat lembah. Pada pukul 6:36, suara sirine meraung dari kejauhan. Tim pemadam dan para medis tiba. Yang mereka lihat bukan lokasi kecelakaan, tapi ladang kematian. 2 orang masih hidup, luka bakar di sekujur tubuh, dan 8 lainnya diam, hening, dan kaku. Pihak OICI Brazil langsung turun tangan.
Dalam 3 hari, ditemukan pelanggaran demi pelanggaran. Pelanggaran pertama, tangki gas telah melewati masa pakai selama 5 tahun. Kedua, selang pembakaran tidak orisinal dan pemasangannya manual. 3. Pilot tidak memiliki lisensi komersial aktif. Dan keempat, operator tidak mencatat inspeksi tahunan. Dengan kata lain, balon ini adalah bom waktu. Dan pagi itu, waktunya habis. Bagaimana dengan regulasi? Ada, tapi tak ditegakkan. Operator bermain aman. Selama tak ada korban, semuanya dianggap beres. Aurora 9 hanya salah satu dari puluhan balon dengan kondisi serupa. Dan sayangnya, merekalah yang jatuh terlebih dahulu. Brazil berduka. Tapi, duka keluarga korban bukan hanya air mata. Itu adalah amarah, rasa kehilangan, dan tekad untuk tidak membiarkan tragedi ini jadi berita yang dilupakan. #Aurora Justice menggema di seluruh media sosial. Ribuan orang menandatangani petisi. Pemerintah janji akan bertindak, tapi bagi keluarga korban, janji bukanlah jawaban. Mereka tidak menuntut uang. Mereka tidak mencari simpati. Mereka hanya ingin satu hal, kebenaran dan jaminan bahwa tidak ada lagi yang harus naik balon terakhir dalam hidupnya. Aurora 9, sebuah nama yang awalnya berarti cahaya, kini menjadi labang luka. Santa Catarina berubah, regulasi diperketat, pelatihan pilot diperbaiki, tapi luka batin, trauma, dan kehilangan tidak bisa diatur dalam undang-undang. 8 nyawa terbang terlalu tinggi, terlalu cepat, dan tidak akan pernah turun kembali. Kita mengenang hari ini bukan hanya untuk mereka, tapi untuk semua orang yang percaya bahwa wisata harus aman, bahwa mimpi tidak seharusnya berakhir dalam kobaran api. Tem gente pendurada, gente. Dan semoga setiap balon yang mengudara setelah ini membawa pelajaran dari Aurora 9. Terima kasih.